dunia yang saya huni ini mampu membuat 112 buah mobil dalam 1 menit, menerbangkan orang non-stop dari Singapura ke New York dalam 18 jam, dan menghasilkan produk made in the world, seperti celana jeans yang saya punya. Karena walaupun saya beli di Bandung dan berlabelkan made in Indonesia, celana tersebut melibatkan lebih dari 15 negara dalam value chain pembuatannya. Malam tersebut, ketika surat ini saya ketik dengan soft komputer yang mampu mengumpulkan 411 juta informasi dalam 0,23 detik untuk pencarian kata leadership, saya membayangkan keterbatasan mencari pengetahuan yang dihadapi oleh ayah saya saat mimpinya untuk sekolah sirna karena perang yang berkecamuk. Saya memikirkan daya apa yang dimilikinya hingga dia berani mendobrak keterbatasannya dengan merantau dan berjibaku untuk survive di berbagai kota di Sumatera hingga akhirnya sampai di Jakarta. Tidakkah dia takut dengan keterbatasannya? Usianya baru 15 tahun saat itu, dan hidup tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Saya juga terkenang dengan peristiwa mengerikan yang saya hadapi sendiri pada tahun 1987. Ketika tiba-tiba saya divonis menderita kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di medula spinalis atau tulang punggung saya dan merusaknya sedemikian rupa sampai saya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Bulan-bulan yang melelahkan karena harus berobat ke sana kemari dan akhirnya berujung kepada keharusan menjalankan hidup dengan menggunakan kursi roda. Saya ingat betul betapa takutnya saya untuk menjalani hidup saat itu. Keterbatasan menghadap di banyak hal. Usia saya baru 17 tahun waktu itu, dan hidup berjalan jauh dari yang saya inginkan. Apa yang bisa dilakukan ketika keterbatasan seakan menjelma menjadi tembok besar dan ketakutan adalah anak panah berapi yang terus dilontarkan kepada kita sehingga kita tak berani maju dan terus mundur. Saya dan mungkin juga ayah saya waktu itu memulainya dengan menerima kenyataan. Menerima bahwa jalan tak lagi mulus, bahwa lapangan pertempuran saya jelek dan amunisi saya tak lengkap. Reality bites atau kenyataan itu menggigit, kata orang. Betul itu. Tapi menerima gigitan itu berguna untuk membuat kita mampu menyusun strategi baru. Menghindarinya atau lari darinya justru membuat kita terlena mengasihani diri kita terus-menerus dan menenggelamkan kemampuan kita untuk melawan balik. Kemudian saya akan mengumpulkan kembali puing-puing mimpi saya. Tidak, mimpi tidak akan pernah mati. Manusia bisa dibungkam, dilumpuhkan, bahkan dibunuh, tapi mimpi tetap akan hidup. Ketika keterbatasan dan ketakutan melanda, mimpi kita mungkin pecah, runtuh, dan berserakan, tapi tidak akan hilang. Dengan usaha keras kita bisa menyusunnya kembali. Dan ketika mimpi telah kembali utuh, ia akan hidup, menyala, dan memberikan cahaya terhadap pilihan jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkannya. 26 tahun menjalani kehidupan dengan kursi roda membuat saya semakin yakin bahwa Yang Maha Kuasa memang telah menciptakan kita, manusia, untuk menjadi makhluk yang paling tinggi kemampuan survivalnya di muka bumi ini. Kita diberikan rasa takut yang merupakan mekanisme primitif yang dimiliki organisme untuk dapat survive atau bertahan, yaitu keinginan untuk lari dari ancaman atau melawannya. Dan ketika pilihan kita adalah melawan, maka perangkat perang telah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita. Perangkat perang itu terwujud dalam kemampuan bouncing back atau daya pantul, yang jika kita gunakan mampu membuat kita memantul tinggi ketika kita dihempaskan ke tanah. Kitalah yang bisa membuat daya pantul itu bekerja. Jika tak ingin melawan, perangkat perang tersebut bahkan tidak akan pernah hadir. Berpuluh kali atau beratus kali atau mungkin beribu kali saya diserang rasa takut ketika menjalani kehidupan dengan kursi roda ini. Ketika membuat pilihan kembali ke sekolah, saya takut. Ketika menyeret kaki untuk menaiki tangga bioskop agar bisa menemani wanita pujaan menonton, saya takut. Ketika memutuskan untuk kuliah, menghadapi 4 lantai untuk bisa praktikum, ketika harus menjalani kemoterapi, mulai bekerja, pertama kali naik pesawat, melamar calon istri,
Sampai akhirnya ketika saya bekerja di GE dan menerima tawaran untuk menjadi CEO di GE, saya takut. Tembok besar berdiri tegak, angkuh, dan ribuan panah berapi menghujani saya. Namun seiring dengan rasa takut yang timbul tersebut, mimpi saya untuk dapat menjalankan dan menikmati hidup menerangi jalan yang ingin saya tempuh. Dan ketika perangkat perang, semangat untuk memantul saya gunakan, saya sangat menjelma menjadi seorang jenderal yang siap perang, yang didukung oleh ribuan pasukan. Keluarga, teman, bahkan orang yang tak dikenal, yang tiba-tiba hadir karena mereka percaya pada keyakinan saya. Saya maju berperang dengan keyakinan bahwa peperanganlah yang harus saya hadapi, peperanganlah yang harus saya nikmati. Hasil peperangan sendiri tidaklah terlalu penting, karena toh kalau kalaupun saya kalah, saya akan berperang lagi. Kalau mati, saya akan mengakhiri perang dengan senyum karena saya tahu saya telah berjuang sebaik-baiknya. Sang Penciptalah yang pada akhirnya akan memilihkan hasil dari perjuangan kita. Menjadi pemimpin bermula dari memimpin diri sendiri. Mewujudkan mimpi yang ingin dicapai tidak perlu membayar orang untuk menjadi pengikut. Jika mereka melihat Anda dengan penuh keyakinan berani memimpin diri Anda sendiri, mereka akan mengikuti dan membantu Anda dengan tulus, serta percaya pada kepemimpinan Anda. Saat saya menulis surat ini kepada Anda, dunia tempat kita hidup menghasilkan pendapatan kotor 70 triliun dolar per tahun. Sekitar 40% dari pendapatan tersebut dihasilkan oleh 500 korporasi terbesar di dunia. Dan tak ada satupun yang berasal dari Indonesia. Terdapat sekurangnya 139 negara yang berkompetisi di dunia global ini. Dan daya saing Indonesia baru terukur pada peringkat ke-50. Singkat kata, kita masih belum menjadi pemeran utama di panggung dunia yang tak henti mengglobal ini. Pekerjaan rumah Anda sebagai pemimpin Indonesia masa depan tidaklah mudah. Tapi tidak berarti tembok besar dan ribuan panah api bisa menghentikan langkah Anda untuk berperang. Terima kasih. Terima kasih Mas Handri sudah berbagi di sini. Kalau singkat mungkin teman-teman sudah mendengar tadi. It was really beautiful, enlightening. Jadi teman di sini kalau misalnya masih ada alasan untuk tidak beraksi, ya Mas Handri ya, dan terlepas apapun itu sangat disayangkan sekali. Mas Handri terima kasih. Ya.